Halo semuanya, balik lagi dengan saya Jad. Di video kali ini kita akan belajar masih seputar Next.js. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu Next.js dasar. Dan di video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat aplikasi sederhana dengan menggunakan Next.js, yang di dalamnya ada proses CRUD atau create, read, update, dan juga delete. Apa aja yang akan kita bahas pada video tutorial kali ini, teman-teman? Di sini saya sudah menyiapkan table of contents-nya. Jadi kita akan mulai daripada persiapan apa aja yang perlu teman-teman siapkan sebelum memulai atau menonton video tutorial ini. Terus dilanjutkan dengan menginit project-nya. Terus kita juga akan menggunakan JSON server sebagai servernya, yang nantinya kita akan menggunakan si Next.js ini sebagai kliennya, teman-teman. Lalu kalau misalkan dari sisi servernya sudah siap, kita akan mencoba menampilkan data post list gitu kan. Terus kita juga akan belajar bagaimana menampilkan data post berdasarkan parameter tertentu. Lalu kita belajar bagaimana menambahkan data baru, mengupdate data baru, dan yang terakhir kita akan belajar bagaimana menghapus data baru dengan menggunakan framework Next.js. Itu dia hal-hal yang akan kita coba bahas atau kita pelajari di video tutorial ini. Kita akan langsung masuk ke topik pembahasan pertama kita, teman-teman. Apa aja yang perlu teman-teman siapkan sebelum memulai atau menonton video tutorial ini. Yang pertama di sini, karena Next.js ini adalah sebuah framework yang berjalan di environment Node.js, pastiin teman-teman sudah menginstal Node.js di komputer teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mau ngecek apakah Node.js-nya sudah terinstall atau belum, teman-teman bisa jalankan perintah node minus version. Nanti kalau sudah terinstall, dia akan mengembalikan versi berapa node-nya yang terinstall di komputer teman-teman. Lalu kalau misalkan komennya tidak dikenali, silahkan teman-teman kunjungi website dokumentasi daripada Node.js-nya di nodejs.org. Teman-teman masuk ke bagian download, lalu di bagian bawah teman-teman bisa download si Node.js-nya sesuai dengan OS yang teman-teman gunakan. Biasanya ketika teman-teman install Node.js, dia sekaligus akan menginstalkan npm atau Node Package Manager. Ini juga perlu teman-teman install di komputer teman-teman. Nah, buat ngecek apakah npm-nya sudah terinstall atau belum, teman-teman bisa jalankan atau ketikkan perintah npm minus version. Nanti dia akan mengembalikan versi berapa npm yang terinstall di komputer teman-teman. Itu yang pertama yang perlu teman-teman siapkan. Yang berikutnya yang perlu teman-teman siapkan adalah pastiin teman-teman menginstal si JSON server di komputer teman-teman. Kenapa? Karena pada video tutorial ini kita akan menggunakan JSON server sebagai servernya atau REST API-nya yang nanti kita akan consume dengan menggunakan aplikasi Next.js. Buat teman-teman yang mau belajar lebih jauh terkait JSON server, teman-teman bisa tonton video tutorial terkait JSON server di DigiCode Academy. Itu yang kedua yang perlu teman-teman siapkan. Yang berikutnya yang perlu teman-teman siapkan, saya juga sangat-sangat merekomendasikan teman-teman untuk menonton video tutorial TypeScript Basics. Kenapa? Karena pada tutorial kali ini kita akan menggunakan TypeScript sebagai language-nya. Dan yang terakhir, saya juga sangat menyarankan teman-teman untuk menonton video tutorial Next.js dasar sebelum menonton video tutorial ini. Kenapa? Karena kita nggak akan ngebahas basic atau fundamental daripada Next.js-nya, tapi kita akan langsung masuk ke bagian use case, bagaimana membuat aplikasi sederhana yang di dalamnya ada proses CRUD atau create, read, update, dan delete. Itu beberapa hal yang perlu teman-teman siapkan sebelum menonton video tutorial ini. Oke, kita akan langsung masuk ke topik pembahasan berikutnya, teman-teman, yang dimana di sini kita akan coba menginit project Next.js-nya di komputer kita. Kita akan langsung masuk ke bagian dokumentasi. Teman-teman bisa kunjungi di nextjs.org. Lalu teman-teman masuk ke bagian get started. Di bagian instalasi, teman-teman
scroll ke bagian bawah dan teman-teman bisa copy komen yang ini untuk menginit project Next.js-nya. Di sini saya akan coba init project-nya teman-teman dengan mengetikkan perintah npx create next app versinya yang latest teman-teman. Lalu di sini dia akan menanyakan nama projectnya apa, taruh nama projectnya adalah app, lalu kita akan menggunakan TypeScript, yes, dan untuk linternya kita akan menggunakan ESLint, kita akan pasang Tailwind CSS-nya, terus di sini biar lebih rapi untuk kode kita nanti kita akan taruh di dalam src directory, kita akan menggunakan app router untuk versi Next.js-nya karena ini versi yang terbaru dan direkomendasikan oleh si Next.js-nya. Lalu kita akan pakai TurboPack. Terus di sini kita akan pakai import alias, kita pilih yes, dan di sini Next.js akan menginitkan project Next.js-nya untuk kita. Di sini untuk yang bagian dokumentasinya, pastiin teman-teman pilih yang app router, dan di sini teman-teman pilih versinya yang latest, which is versi 15 yang akan kita gunakan pada tutorial ini. Gitu. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai, teman-teman. Oke, ketika teman-teman melihat komen ini, artinya proses instalasi atau init projectnya sudah berhasil ya teman-teman ya. Teman-teman bisa masuk ke cd app. Oke, nah di sini teman-teman bisa buka dengan menggunakan text editor yang biasa teman-teman gunakan. Kurang lebih untuk structure projectnya seperti ini teman-teman, ada .git, ada public, terus ada folder src, dan nanti semua folder atau kode kita akan kita taruh di dalam folder src ini, dan di sini ada file konfigurasi daripada si Next.js-nya. Kita akan langsung jalankan project Next.js-nya untuk kita teman-teman di sini. VM run dev untuk running di mode development. Nanti kalau misalkan sudah running, dia akan membuatkan local server untuk kita di port 3000. Nah kebetulan untuk port 3000-nya sudah dipakai, dia running di port 3001. Jadi di sini kita bisa langsung kunjungi port 3001-nya di browser. Oke, kita tunggu. Oke, ini cukup makan waktu untuk ininya, kita tunggu. Oke, kalau misalkan teman-teman sudah ngelihat tulisan ini, artinya adalah kita sudah berhasil menginit project dan juga menjalankan project Next.js-nya. Nah, di sini saya akan coba rubah sedikit untuk project-nya teman-teman. Di bagian app-nya di sini saya akan hapus. Saya akan buat div, lalu di sini ada h1 hello world. Oke, terus bagian image-nya kita nggak perlu. Terus di sini copilot-nya kita disable. Dan di sini kalau teman-teman lihat sudah ada tulisan Hello World. Dan yang berikutnya kita akan coba disable untuk global CSS-nya teman-teman ya. Oke, jadi kita akan mulai dari hal yang dari scratch ya teman-teman ya. Jadi di sini untuk tampilan pertama daripada aplikasi Next.js kita, tulisannya Hello World, yang dimana ini kita tulis menggunakan tag h1. Itu dia untuk proses init project-nya ya. Jadi teman-teman bisa jalankan komen ini. Nanti dia akan menanyakan beberapa pertanyaan. Silahkan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman konfigurasi daripada si Next.js-nya. Kalau misalkan sudah jalan, nanti teman-teman sudah terinit projectnya, nanti teman-teman bisa jalankan npm run dev untuk merunning projectnya. Itu kalau sudah running, silahkan teman-teman nanti bisa rubah tampilannya seperti ini untuk biar kita tidak terdistract oleh kode bawaan daripada si Next.js-nya. Itu dia untuk proses init project daripada Next.js-nya, teman-teman. Oke, berikutnya yang akan kita bahas atau yang akan kita lakukan adalah kita akan coba men-setup si JSON servernya untuk kebutuhan API kita. Teman-teman, ini adalah fake API yang bisa kita gunakan. Kenapa? Karena kita akan menggunakan dia sebagai servernya dan
kita akan menggunakan Next.js-nya sebagai kliennya. Di sini kita tunggu. Oke, kita akan mundur. Oke, di bagian luar di sini saya akan buat sebuah file dengan nama db.json, teman-teman. Lalu di sini kita akan buka si file db.json-nya. Dan di sini kalau teman-teman lihat kodenya masih kosong. Di sini saya sudah siapkan sebuah structure data, teman-teman. Kurang lebih datanya seperti ini. Jadi saya bikin sebuah JSON, lalu di sini ada property post dan isinya ada 5 data ya. Untuk objek di dalam data postnya ada ID, string, title string, lalu description, bentuknya string. Kalau datanya udah siap, teman-teman, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba merunning si db.json yaitu menggunakan JSON server. Saya akan mengetikkan perintah JSON server dan pastiin teman-teman sudah menginstal JSON servernya di komputer teman-teman. Lalu di sini saya pakai option watch, lalu nama filenya adalah db.json dan di sini saya akan running dia di port 3002, teman-teman ya. Oke, kalau misalkan udah running, nanti dia akan membuatkan sebuah local server di port 3002 sesuai dengan yang kita set. Lalu di sini kita punya endpoint /post. Kalau teman-teman intip. Oke, ini untuk endpointnya ketika kita hit, kita dapat list of postnya ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau ambil data berdasarkan ID, nah ini kita juga dapat post detailnya atau single postnya ya. Itu untuk JSON servernya dan untuk endpointnya dia lengkap selain ada get, ada post, ada put dan juga ada delete. Nanti kita akan gunakan dia sebagai API-nya dan Next.js sebagai front end ya teman-teman. Nah, itu dia untuk JSON servernya teman-teman. Jadi yang pertama di sini teman-teman bikin file dengan nama db.json. Lalu teman-teman siapkan data JSON-nya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di sini kalau datanya udah siap, pastiin untuk merunning JSON-nya teman-teman sudah menginstal si JSON servernya di komputer teman-teman. Kalau sudah ready, JSON servernya udah terinstall, DB-JSON-nya udah ada, untuk menjalankan si JSON servernya teman-teman bisa jalankan komen ini, JSON server minus watch, terus kita arahkan ke filenya db.json-nya, lalu di sini kita set portnya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kebetulan di sini saya pakai 3002. Kenapa? Karena 3001-nya sudah dipakai oleh si Next.js. Itu dia untuk setup JSON servernya, teman-teman. Oke, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba membuat sebuah page di dalam project Next.js kita, teman-teman. Di sini saya akan buat folder baru namanya post. Terus di sini ada page.tsx. Oke, lalu di sini ada kita bikin komponen export function. Di sini async function, berarti di sini post screen ya, post page misalnya teman-teman. Lalu di sini kita akan return sebuah JSX ya teman-teman. Di sini ada div. Lalu di sini ada H1 post page. Oke, untuk membuat sebuah halamannya cukup seperti ini teman-teman. Kita akan coba intip di dalam aplikasi kita. Di sini kita masuk ke bagian Next.js-nya. Lalu di sini kita akan masuk /post. Oke, kita sudah berhasil membuat sebuah page baru di aplikasi Next.js kita. Untuk URL-nya atau path-nya di sini post, lalu kita sudah merender post page di halaman tersebut. Nah, di sini untuk membuat page baru, teman-teman cukup buat folder di dalam folder src, di dalam folder app, lalu di sini nama foldernya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nanti nama foldernya akan jadi sebuah path di browser yang nanti kalau path tersebut diakses dia akan ngerender file page ini. Nah, untuk nama filenya harus page dan untuk nama komponennya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa render apapun yang mau teman-teman render atau tampilkan di
page tersebut. Oke, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba menampilkan data dari API di halaman post page kita ya teman-teman. Ya di sini saya akan buat interface-nya dulu teman-teman sesuai dengan data yang kita punya, which is di sini datanya ada ID, title, dan juga description. Bentuknya adalah string. Di sini saya akan buat export interface. Terus di sini ada ePost. Oke. Di sini ada ID, bentuknya adalah string. Terus di sini ada title, bentuknya adalah string, dan terakhir ada description, bentuknya adalah string, teman-teman. Oke, lalu di sini kita akan coba nge-fetch API, kita taruh di body of komponennya. Response berarti di sini response sama dengan void, di sini fetch. Oke, kita akan coba akses, berarti di sini http://localhost 3002. Kenapa 3002? Karena di sini kita sudah merunning lokal server kita untuk yang bagian backend atau API-nya di 3002 ya. Berarti di sini slash post ya, 3002 slash post. Slash post, lalu di sini const post, kita kasih type-nya adalah array ePost, lalu di sini kita akan convert dia ke JSON ya teman-teman ya, untuk responnya .json. Oke, kita akan coba intip dulu di sini console.log post. Kalau kita lihat datanya di sini, oke, kita sudah berhasil mengambil datanya ya teman-teman. Ya, di sini udah ada post yang ID 4, post dan ID yang ID-nya 5. Oke, karena datanya udah berhasil kita ambil, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba tampilkan si postnya dengan menggunakan UL dan juga LI, teman-teman. Di sini saya akan nge-map si postnya, .map, lalu di sini ada post. Oke, lalu di sini kita akan return sebuah LI, teman-teman. Di sini kita akan tampilkan title-nya dulu aja ya, teman-teman. Ya, misalkan di sini post.title, lalu di sini kita kasih key-nya adalah post.id, teman-teman. Oke, kita akan lihat di dalam aplikasi kita. Oke, kita sudah berhasil menampilkan post listnya ya teman-teman ya. Di sini data ini kita ambil dari API. Jadi yang pertama di sini kita buat interface-nya terlebih dahulu disesuaikan dengan data yang teman-teman miliki. Terus di sini kita melakukan proses request ke API, kita menggunakan fetch API bawaan browser. Lalu yang terakhir di sini kita convert dia ke dalam JSON dan kita kasih type untuk bentuk JSON-nya adalah array of post ya. Kalau udah datanya kita berhasil ambil, di sini kita langsung map datanya dan kita tampilkan dalam bentuk list ya teman-teman, atau unordered list ya teman-teman. Dan di sini kalau teman-teman lihat tampilannya sudah muncul data post yang kita miliki di JSON servernya. Oke, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba membuat halaman baru teman-teman, halaman detail daripada postnya, yang dimana nantinya kita akan menampilkan data detailnya di dalam post detail ya teman-teman ya. Jadi misalkan kita klik salah satu data yang ada di sini, kita redirect ke halaman detail, dan di halaman detail kita akan nge-patch ke sebuah API untuk menampilkan data detailnya. Di sini saya akan langsung buat page-nya teman-teman. Saya akan buat nested route di sini berarti, dan dynamic route. Saya akan kasih kurung kurawal untuk kurung siku untuk membuat sebuah dynamic route di Next.js. Di sini saya akan kasih parameternya adalah ID. Lalu di sini saya akan kasih nama filenya adalah page.tsx. Oke, di sini saya akan buat sebuah komponen lagi teman-teman, export default function, namanya adalah berarti di sini post detail komponen, post detail page. Terus di sini kita akan return, berarti di sini ada div teman-teman.
Lalu di sini di dalamnya ada A1 misalkan, berarti di sini post detail page. Oke. Harusnya untuk pembuatan page barunya cukup seperti ini teman-teman. Kita buat dia pakai dynamic route. Kita buat foldernya pakai kurung kotak, lalu di dalam folder tersebut ada file page, dan di sini kita cuma baru ngerender satunya aja. Kita akan coba tes untuk yang bagian ininya teman-teman. Kita coba hardcode dulu aja di sini /1. Oke, kita udah berhasil masuk ke post detail page ketika kita akses pad-nya seperti ini. Kita coba ganti /2. Oke, sip. Ketika kita ganti pad-nya di sini dengan ID 2, kita tetap diarahkan ke post detail page. Artinya kita sudah berhasil membuat halaman baru di sini menggunakan dynamic route, dan ketika kita akses kita berhasil menampilkan post detail page ya. Di sini cara buatnya teman-teman, untuk foldernya teman-teman bikin pakai kurung siku nama foldernya, lalu teman-teman bikin file dengan nama page.tsx, dan di sini teman-teman bikin komponen dan teman-teman tampilkan apa yang mau teman-teman tampilkan di halaman tersebut. Oke, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba membuat navigasi dulu teman-teman, yang dimana kita coba arahkan ketika kita klik salah satu data yang ada di sini, kita arahkan ke dalam post detailnya ya teman-teman. Di sini kita akan buka halaman postnya teman-teman. Di sini saya akan buat di sini saya akan menggunakan komponen link teman-teman. Oke, untuk navigasinya, lalu di sini kita akan kasih labelnya ada link, lalu di sini ada href. Kita arahkan dia ke halaman post detailnya. Berarti di sini /post/id ya teman-teman. User.id. Sorry, harusnya post ID. Nah, oke, sekarang kalau teman-teman intip, sudah ada link di setiap datanya ketika kita klik. Oke, kita udah diarahkan ke halaman detailnya. Kita klik yang lain, kita juga diarahkan ke halaman detailnya, dan di sini untuk parameternya juga udah dinamis ya teman-teman, sesuai dengan data yang kita miliki. Oke, jadi di sini kita untuk proses navigasinya kita menggunakan komponen link untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya. Oke, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba mengambil data parameternya di dalam komponen detailnya ya teman-teman ya, di dalam komponen detailnya. Jadi di sini kita akan coba mengambil data yang ada di parameter di dalam komponennya, yang nanti data tersebut kita akan coba gunakan untuk fetch ke API. Di sini saya akan membuat sebuah interface teman-teman. Interface namanya adalah iprops. Terus di sini lalu di sini ada params teman-teman. Oke, di dalam param tersebut dia akan mengembalikan sebuah promise yang di mana di dalamnya itu adalah objek. Lalu di sini saya akan di dalam objeknya ada property ID, bentuknya adalah string. Oke, ingat kenapa di sini ID, karena nama foldernya adalah ID. Jadi di sini untuk parameternya kita bisa ambil atau akses di property ID-nya ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita akan menerima sebuah props teman-teman. Di sini type-nya adalah iprops. Iprops, lalu di sini untuk datanya kita bisa ambil. Di sini kita akan distract const id sama dengan white, berarti di sini props.params teman-teman ya. Oh, di sini kita perlu pakai async teman-teman karena ada proses sinkronus. Kalau ada proses asinkronus, di sini kita pakai async. Oke, di sini kita akan lakukan console log ya. Console log di sini ID, kita kasih tanda ID. Oke.
Oke, kalau teman-teman lihat di sini kita sudah berhasil menampilkan ID 1 ya. ID 1 ini berasal dari mana? Harusnya berasal dari sini. Kita akan coba back dan kita akan coba akses ID 2-nya di sini. Oke, kita masuk ke ID 2, teman-teman. Ekspektasinya di sini kita dapat ID 2-nya. Oke, jadi itu dia cara kita ngeakses si parameter ID-nya ya, teman-teman. Di sini kita akan coba tampilkan dulu data ID-nya pakai A2, teman-teman. Di sini ID kita akan tampilkan, berarti di sini ID. Oke, ID-nya sudah berhasil tampil di sini, teman-teman. Jadi untuk mengakses parameter ID-nya, teman-teman bisa akses di dalam props.param. Nah, untuk interface-nya teman-teman bikin seperti ini. Kenapa? Karena si params ini bentuknya adalah promise object. Jadi dan di dalam objeknya itu ada properti sesuai dengan nama foldernya. Kalau nama foldernya ID berarti propertinya ID. Dan di sini teman-teman bisa set si types-nya tersebut di dalam props-nya. Lalu teman-teman bisa akses si ID-nya atau objek yang ada di dalam params-nya dengan mengetikkan perintah seperti ini, teman-teman ya. White props.param, nanti kita akan dapat parameter yang ada di dalam props ID-nya, teman-teman. Di dalam props params. Itu dia cara kita mengakses parameter URL di Next.js. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba membuat sebuah proses fetching API di aplikasi kita ya, teman-teman ya. Dimana di sini kita akan coba melakukan fetch API, teman-teman. REST sama dengan white. Di sini kita akan lakukan proses fetching, berarti http localhost 3002/post/ berarti kita masukin ID-nya ya, teman-teman di sini. Dan di sini kita akan kasih type, bentuknya adalah epost, teman-teman. Lalu di sini kita akan convert si resp-nya jadi JSON ya, teman-teman. Oke, kalau teman-teman udah ambil datanya di sini kita akan coba tampilkan pakai pre. Lalu di sini ada json.stringify, lalu kita tampilkan si postnya 02. Oke. Di sini kita pakai white ya, teman-teman. Ada error tadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita sudah berhasil mengambil data detailnya. Di sini ketika ID 2, maka data yang kita ambil adalah post yang ID-nya 2. Kita coba back, teman-teman, kita ambil data yang ID-nya 3 atau 4 di sini. Maka di sini teman-teman bisa lihat kita sudah berhasil mengambil data sesuai dengan parameter ID-nya. Di sini saya tampilkan menggunakan preformatted gitu. Jadi nanti teman-teman untuk yang bagian tampilannya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Di sini kita setelah berhasil mengambil props parameter ID-nya, kita melakukan proses fetching ke API yang sudah kita buat menggunakan JSON server. Lalu di sini setelah kita berhasil mengambil datanya, kita tampilkan pakai tag preformatted. Nanti teman-teman bisa tampilkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, berikutnya yang akan kita bahas yaitu terkait dengan not found error ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita akan masih memulai atau bermain-main di post detail page ini. Nah, kalau sekarang teman-teman misalkan akses ID 100, di sini tampilannya seperti ini, teman-teman. Datanya nggak ada. Nah, kita akan coba handle proses ini ya. Jadi ketika misalkan datanya nggak ada, kita nggak akan menampilkan error ini, tapi kita akan coba tampilkan message errornya biar lebih proper ya. Kita akan coba lihat dulu di endpoint kita, teman-teman. Kalau kita akses data yang ID-nya tidak ada, karena data kita ada 5 di sini, balikannya adalah not found atau data tidak ketemu. Nah, di sini kita akan coba handle proses ini dengan kita tampilkan error not found-nya di komputer di aplikasi Next.js kita ya, teman-teman. Di sini saya akan buat sebuah file baru, teman-teman, di dalam folder ID ini. Lalu di sini akan buat file dengan nama not found.not-found.tsx. Di sini saya akan buat sebuah export.
Oke, export di sini di default terus function namanya misalkan user detail not found. Terus di sini kita akan return sebuah JSX teman-teman. Di sini kita akan kasih div lalu di dalamnya ada misalkan H2 lalu di sini kita akan kasih user not found ya. Kita kasih titik-titik. Oke. Kalau udah, sekarang kita akan lihat aplikasi kita. Di sini aplikasi kita sejauh ini masih belum bisa menghandle error not found-nya. Di sini kita akan coba handle karena kita udah siapkan filenya di dalam page detailnya. Di sini kita akan cek untuk proses patchingnya ya teman-teman ya. If misalnya responnya tidak sama dengan oke. Nah di sini kita akan trigger not found-nya ya teman-teman ya. Not found function daripada si next navigation ya. Oke. Sekarang kalau kita intip. Oke. Teman-teman bisa lihat ketika user mengetikkan ID user yang ID post yang tidak ada, sekarang kita sudah handle datanya, teman-teman. Jadi ketika misalkan datanya memang tidak ada di server, kalau sebelumnya itu error dan tampilannya error Gibris, nah kalau sekarang kita sudah menghandle ketika datanya tidak ketemu dengan menampilkan message user atau harusnya post not found ya, teman-teman ya. Di sini harusnya namanya adalah post detail not found. Harusnya di sini adalah post not found ya teman-teman ya. Dan sini teman-teman bisa lihat kita ngelihat message post not found gitu. Jadi kita sudah berhasil menghandle uh, apa ya pesan error not found-nya ya teman-teman ya. Di sini yang kita lakukan adalah yang pertama kita bikin file dengan nama not-found.tsx. Lalu teman-teman bikin komponen seperti biasa. Lalu teman-teman silahkan styling tampilan not found-nya mau seperti apa. Oke, kalau teman-teman udah bikin filenya, udah bikin komponennya, lalu di dalam page teman-teman, teman-teman di sini bisa melakukan pengecekan. Ini tergantung nanti daripada API yang teman-teman gunakan. Nah, kebetulan si JSON server ini ketika mencari data yang tidak ada, tidak ketemu, maka dia akan mengembalikan pesan res statusnya dalam 400 atau 404. Nanti di sini kita bisa cek aja res.ok-nya. Jadi kalau respon tidak OK-nya itu tidak oke, maka di sini kita akan men-trigger atau meredirect ke halaman not found yang sudah kita buat. That's why di sini kalau kita masukin ID 100, maka kita diarahkan ke halaman post not found. Jadi kalau misalkan di sini ID-nya 1, oke, kita diarahkan ke halaman post detailnya, tapi kalau kita memasukkan ID yang tidak ada di database, misalkan 1000 di sini, maka kita akan diarahkan ke halaman post not found ya teman-teman. Itu dia cara kita menghandle not found error di Next.js. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba masuk ke topik pembahasan berikutnya yang dimana kita akan coba menambahkan sebuah data baru ke database kita ya di aplikasi Next.js kita. Nah, di sini yang akan kita lakukan, kita akan coba buat komponen baru atau page baru, teman-teman. Di sini saya akan buat di dalam folder post, lalu di sini ada create, teman-teman ya. Terus di sini ada page.tsx. Oke, di sini saya akan buat export default function, namanya adalah post create page. Di sini kita akan return sebuah JSX, teman-teman. Lalu di sini saya akan buat H1. Di sini ada post create page. Ekspektasinya kalau kita akses /post/create, kita akan melihat tulisan post create page ya. Di sini mungkin ini kita akan hapus dulu karena nggak perlu, teman-teman.
Oke, kita akan coba intip di dalam aplikasi kita. Oke, di sini kita masuk ke post list-nya. Lalu di sini post create. Oke, kita diarahkan ke halaman post create page ya. Jadi di sini kita sudah berhasil membuat sebuah halaman untuk nanti kita gunakan untuk menampilkan sebuah form di halaman ini teman-teman. Jadi di sini saya buat folder baru di dalam folder post, lalu di sini kita bikin page.tsx dan kita taruh komponennya di sini. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba buat navigasi dulu teman-teman di sini karena kita pindah-pindahnya masih manual, kita rubah di apa namanya di URL-nya, kita akan coba buat navigasinya biar nanti lebih enak untuk pindah antar halaman. Nah, untuk navigasinya saya akan taruh di dalam layout yang paling luar teman-teman di sini. Kita akan bikin navigasi. Di sini ada nav, lalu di sini ada link. Di sini berarti home, href-nya ke slash ya. Terus di sini kita ada link yang kedua, href-nya kita arahkan ke post. Terus di sini slash post, teman-teman ya. Terus yang ketiga di sini kita akan buat link baru. Href-nya kita arahkan ke slash post slash create, teman-teman. Lalu di sini slash create aja untuk labelnya. Oke, sekarang kalau kita intip, kita coba refresh. Oke, sudah ada nav linknya ya sekarang teman-teman ya. Kalau kita ke home, kita diarahkan ke home. Kalau kita ke post, diarahkan ke post. Kita klik detailnya, diarahkan ke halaman detail. Dan ketika kita klik create, kita diarahkan ke halaman create-nya ya teman-teman. Nah, di sini yang kita lakukan, kita membuat nav link di layout yang paling luar. Lalu di sini kita menggunakan komponen link dan kita tinggal buat link-link sesuai dengan kebutuhan. Oke, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba membuat sebuah formnya terlebih dahulu, teman-teman. Di mana di sini saya akan buat form. Lalu di sini ada label, berarti di sini ada title. Terus di sini ada input. Oke. Di sini kita kasih name. Name-nya adalah title. Terus di sini ada type-nya adalah text. Lalu di sini ada name sama title. Oke, harusnya cukup. Lalu di sini ada break, teman-teman. Lalu di sini kita akan bikin label satu lagi, description. Kita akan menggunakan text area, teman-teman. Lalu di sini kita kasih name-nya adalah description. Terus di sini terus kita kasih BR lagi dan terakhir di sini ada input. Type-nya adalah submit, teman-teman. Lalu di sini kita kasih value. Value-nya adalah create ya. Oke. Kita akan coba intip untuk form yang sudah kita buat ya. Jadi di sini formnya sudah muncul, teman-teman. Kita punya dua form. Yang pertama adalah title. Ada satu form, ada dua input. Yang pertama title sama yang kedua description. Dan di sini kita sudah buat sebuah button. Kalau kita klik nanti ekspektasinya kita akan diarahkan ke apa namanya? Kita akan menambahkan data baru ke database kita. Jadi nanti ekspektasinya kita akan diarahkan ke halaman post dan data barunya akan muncul di sini, teman-teman. Nah, itu dia untuk bagian formnya, teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan untuk bagian logiknya di chapter berikutnya. Jadi di sini kita cukup menyediakan formnya dulu, inputnya sesuai dengan kebutuhan, dan di sini ada button submit. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba menambahkan data baru ke API kita ya teman-teman, yang dimana di sini datanya kita ambil dari sebuah form yang dimana di sini sudah ada identifier
name, title, dan juga name description. Di sini saya akan menggunakan yang namanya adalah server action. Jadi di sini saya akan buat function, sorry, async function, misalkan handle create, teman-teman. Lalu di sini kita akan menerima sebuah form data, teman-teman. Type-nya adalah form data. Lalu di sini kita kasih directive, namanya adalah use server. Ini adalah server action. Nah, lalu di sini kita akan ambil data-data uh, yang ada di dalam formnya ya, teman-teman, yang berdasarkan nama inputnya. Berarti di sini misalkan kita akan ambil title-nya dari form data.get. Di sini berarti namanya adalah title. Lalu di sini ada const description. Kita ambil datanya dari form data.get. Lalu di sini adalah description, dan di sini kita coba console log dulu aja, teman. Console.log berarti di sini ada title sama description. Oke, ekspektasinya apa yang kita tulis di dalam formnya nanti kita akan lihat di dalam console log ini, teman-teman. Jadi di dalam handle create ini nanti kita akan coba passing ke dalam formnya. Di sini ada atribut action. Lalu kita masukin handle create ya, teman-teman. Oke, kita coba tes ya, teman-teman. Ya, ekspektasinya kita akan ngelihat apa yang kita tulis di dalam console log-nya. Di sini saya tulis T1, di sini kita tulis tes D1 ya, teman-teman. Kita create. Oke, datanya hilang, dan di sini kalau kita lihat di dalam console log-nya, kita sudah berhasil mengambil data title-nya dan juga data description-nya. Di sini ada T1 dan tes D1 ya, teman-teman. Nah, di sini cara ambilnya seperti ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mempassing sebuah server action ke dalam action form-nya, nanti teman-teman atau kita akan dapat form data, dan di dalam form datanya itu kita bisa ambil value yang ada di dalam inputnya berdasarkan nama input itu sendiri. Di sini namanya adalah title dan juga description. Maka di sini ketika kita get, nah kita sebutkan nama inputnya apa. Dan di sini karena ini adalah server action, jadi teman-teman perlu kasih directive, namanya adalah use server. Server action itu adalah sebuah async function yang akan dieksekusi di sisi server oleh si Next.js. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba kirim data tersebut ke API, teman-teman. Di sini saya akan pakai REST. REST sama dengan berarti di sini white page, teman-teman. Di sini saya akan pakai // localhost. Di sini 3002 ke API JSON server kita. Lalu di sini endpoint-nya adalah post. Di dalam optionnya di sini kita akan set metodenya adalah post di sini karena kita mau mengirimkan data. Lalu di sini headersnya kita akan set, teman-teman. Content type-nya adalah application JSON, teman-teman. Terus yang terakhir adalah di sini ada body. Bodinya kita perlu JSON stringify ya, teman-teman, dalam bentuk objek. Berarti di sini ada title dan ada description, teman-teman. Oke, kalau udah di sini kita bisa cek if responnya oke. Di sini oke. Oke, kita akan redirect. Redirectnya di sini jangan dari API utils ya, teman-teman ya. Kita akan redirect ke halaman post list ya, teman-teman. Di sini kita redirect. Kita ambil dari next navigation, kita arahkan ke halaman post ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba intip, teman-teman, di dalam post kita. Isinya ada 5, teman-teman. Di sini kita akan coba tambahkan post 1 di sini, post 1 description. Oke. Di sini mungkin aku akan coba intip di dalam
ini teman-teman bisa intip datanya, kita baru memiliki 5 data ya teman-teman ya. Di sini terakhir datanya nih yang ID-nya 5. Oke, kita akan coba eksekusi teman-teman. Di sini post 1 description, create, kita diarahkan ke halaman post dan di sini data postnya sudah muncul. Kalau kita klik detail, nah di sini data detailnya udah muncul ya. Untuk ID-nya di sini dihandle oleh si JSON server, jadi kita akan dapat ID Gbris dan title sama description-nya sesuai dengan yang kita isi di dalam form create-nya. Nah, jadi seperti itu cara kita menambahkan data baru ke API atau ke JSON server. Dan di sini untuk di dalam JSON servernya juga udah muncul teman-teman ya. Tadi yang terakhir adalah ID 5 dan di sini sudah ada data baru post 1, ID-nya adalah Gbris teman-teman gitu. Nah, di sini yang kita lakukan adalah setelah teman-teman mengambil datanya dari form, data tersebut teman-teman kirim ke API. Di sini teman-teman tinggal tulis endpoint-nya apa, metodenya apa. Terus di sini karena kita pakai fetch API, jadi content type-nya perlu kita sesuaikan atau kita tulis atau kita set. Dan di sini untuk bodinya kita perlu JSON stringify dalam bentuk objek dan key di dalam objeknya itu disesuaikan dengan data yang mau teman-teman kirim ke server gitu. Itu dia cara menghandle atau menambahkan data baru ke API di Next.js. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba menghandle validasinya ya teman-teman, yang dimana di sini harusnya ketika user tidak mengisi datanya, jangan sampai dia mengirimkan requestnya ke server. Kalau sekarang kan kalau kita nggak ngisi data, oke, datanya ke create dan di sini datanya kosong teman-teman ya. Dan di sini teman-teman lihat title sama description-nya kosong. Nah, kita akan coba handle bagian itunya gimana kalau misalkan user belum mengetikkan apapun gitu kan. Nanti kita akan kasih message error. Nah, di sini kita akan coba lakukan pengecekan di bagian title sama description-nya teman-teman. If title-nya kosong, oke, kita akan redirect ke halaman yang sama karena di sini kita menggunakan server komponen, jadi kita tidak bisa apa namanya? Kita tidak bisa menggunakan hal-hal yang sifatnya interaktif ya di sini teman-teman ya. Kenapa? Karena komponen kita server komponen gitu. Jadi di sini kita akan coba redirect ke halaman yang sama dan kita akan buat query paramnya. Di sini kita akan arahkan ke halaman post teman-teman. Lalu di sini oke. Ya, kita akan arahkan ke halaman post, terus di sini slash create, lalu di sini kita akan kasih message errornya adalah misalkan di sini title is required ya. Terus yang kedua kita akan coba cek juga description, kalau nggak ada redirect, berarti di sini ke halaman post, terus di sini create. Terus kita akan tambahkan query param ya. Di sini error description is required. Oke, sekarang kita coba intip teman-teman. Kalau sebelumnya ketika kita klik create tanpa kita ngisi apapun, datanya terkirim ke server. Kalau sekarang, nah, dia akan diarahkan ke halaman yang sama, tapi di sini akan ada message error, title is required. Kalau misalkan kita tulis title-nya tapi description-nya kosong, kita akan diarahkan ke halaman yang sama dan di sini teman-teman bisa lihat description errornya adalah description is required. Oke, ini dia cara kita menghandle error di form yang kita buat menggunakan server komponen, teman-teman. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba mengakses si query paramnya ini dan kita akan coba tampilkan di halaman kita ya teman-teman untuk ngasih tahu memberikan feedback ke user bahwa field ini adalah required. Di sini kita akan masuk ke masih di halaman post create-nya teman-teman. Saya akan buat interface teman-teman di sini namanya adalah
props, terus di sini berarti di sini ada search params. Kalau mau ngambil parameter, kita pakai params. Kalau kita mau ambil query param, pakainya adalah search param ya teman-teman. Nah di sini dia akan mengembalikan sebuah promise yang dimana isinya itu adalah ada sebuah objek yang dimana objeknya itu teman-teman bisa tulis sesuai dengan nama query paramnya. Di sini nama query param kita adalah error. Oke, di sini kita bisa tulis type-nya bisa apa namanya? Type-nya itu di sini kita pakai key aja type-nya. String teman-teman. Terus di sini untuk value-nya di sini bisa string array dan juga bisa undefined ya teman-teman. Oke, di sini kita akan coba apa namanya? Kita akan coba pasang di dalam props-nya teman-teman. Props type-nya adalah props ya teman-teman. Di sini ada error. Apakah? Oke, kita coba hapus dulu ya teman-teman. Di sini ini adalah sebuah promise. Oke, kita akan buat sebuah objek di sini. Lalu di dalam objeknya itu ada sebuah properti i, oke, dalam bentuk string. Lalu di sini type-nya adalah string. Oh, ini ada double. Oke, atau di sini dia juga bisa berbentuk apa namanya? String, array of string atau bisa juga berbentuk undefined ya, teman-teman ya untuk si key-nya itu. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan ambil datanya, teman-teman. Berarti di sini ada error sama dengan void props dot search param. Oke, kita kasih async function, teman-teman di sini karena ada proses asinkronus. Oke, kita konsol log dulu teman-teman errornya. Console.log di sini error. Kita kasih tanda. Oke, di sini teman-teman bisa lihat kita sudah berhasil mendapatkan message errornya mana. Nah, ini description is required. Artinya kita sudah berhasil mengambil data yang ada di query paramnya. Description is required. Oke, kita tinggal tampilkan aja si message errornya ini di dalam komponen kita, teman-teman ya. Jadi di sini di atas formnya mungkin di sini kita akan buat di sini berarti kalau errornya ada di sini kita akan mau menampilkan si tag paragraf, lalu di sini kita akan tampilkan message errornya, kita kasih styling di sini color red ya teman-teman. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat ketika dia mau mengetikkan sesuatu atau mengirimkan data post baru tanpa mengisi title sama description. Oke. Sekarang title is required. Kalau titlenya diisi, di sini description is required. Nah, di sini kalau kita isi dua-duanya A sama A, oke, kita diarahkan ke halaman post list dan data barunya sudah muncul di sana. Nah, jadi seperti itu cara kita menghandle message error atau menampilkan message error di server komponen ya. Di sini karena message errornya kita sisipkan di query param, jadi untuk mengambil query paramnya teman-teman di sini teman-teman bikin props, lalu di dalam propsnya ada search param, type-nya adalah promise object, lalu key-nya itu dinamis, lalu di sini type-nya itu bisa string, bisa array of string, dan juga bisa undefined. Nanti teman-teman tinggal ambil data errornya atau query paramnya dari props.search param. Nah, kalau udah teman-teman ambil, silakan teman-teman tampilkan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di sini kita tampilkannya sederhana pakai tag paragraph. Tapi kita cek dulu apakah errornya ini ada atau enggak. Kalau ada kita tampilkan dan di sini kita kasih styling atau warnanya adalah merah. Itu dia untuk menampilkan feedback error atau validation bad request atau 400 ya teman-teman. Oke, berikutnya yang akan kita lakukan teman-teman di sini kita akan coba membuat sebuah halaman
edit untuk data post yang kita punya ya teman-teman. Jadi di sini mungkin kita akan tambahkan satu button edit dan ketika diklik kita akan diarahkan ke halaman editnya. Di sini kita akan coba buat dulu halaman editnya teman-teman. Di sini untuk halaman editnya mungkin saya akan buat di dalam folder ID ini. Lalu di sini akan ada folder edit. Lalu di sini ada page.tsx ya teman-teman. Nah nanti untuk path-nya nanti kurang lebih seperti ini teman-teman. Post, lalu misalkan ID-nya di sini satu, lalu di sini ada edit seperti ini. Oke, di sini kita akan coba buat dulu untuk komponennya. Export default asing di sini function namanya adalah berarti post edit page teman-teman. Terus di sini kita akan coba return sebuah div. Lalu di sini ada H1, di sini post edit page. Oke, di sini kalau teman-teman intip, oke, kita udah buat post halaman post editnya. Di sini kita coba masuk ke halaman detail, teman-teman. Oke, di sini kita tambahkan slash edit ya. Harusnya di sini kita akan melihat tampilan post editnya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat kita sudah melihat tampilan post edit page-nya. Nanti kita akan coba buat apa namanya? Kita akan coba buat form editnya di bagian sini. Nah, sebelum ke sana di sini untuk halamannya kurang lebih seperti ini teman-teman yang sudah kita buat. Jadi di sini untuk foldernya kurang lebih seperti ini. Jadi di dalam folder ID-nya ada folder edit dan page editnya kita taruh di sana. Nah, di sini kita akan coba buat linking teman-teman yang nanti kalau kita klik di halaman atau di sini edit nanti kita diarahkan ke halaman editnya. Di sini kita akan buka bagian postnya dan di sini mungkin yang ini yang kita buka teman-teman. Oh yang ini harusnya. Nah di sini akan ada satu ini lagi ya teman-teman ya akan ada satu link lagi yang dimana kita akan arahkan dia ke halaman edit ya. Hmm, Oke, di sini slash post slash ID berarti di sini slash edit. Lalu di sini kita akan kasih itunya edit ya teman-teman. Apa namanya labelnya. Sip, kalau udah di sini udah ada button editnya. Kalau kita klik edit, kita diarahkan ke halaman post editnya. Kita balik ke halaman post. Di sini edit dan di sini teman-teman bisa lihat ada post 2 edit ya. Di sini kalau kita post 3 edit, nah di sini post 3 edit. Oke, ini untuk bagian editnya teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana membuat form editnya di halaman edit ini, teman-teman. Oke, kita akan langsung masuk ke bagian halaman editnya, teman-teman. Yang dimana di sini kita akan coba membuat form editnya. Nah, di sini untuk halaman editnya mungkin saya akan rubah jadi klien komponen biar nanti teman-teman ada contoh gimana membuat form menggunakan server komponen dan klien komponen. Di sini saya akan coba kasih direktif use client teman-teman untuk halaman ini dan di sini karena dia adalah client komponen jadi kita nggak bisa set async function di dalam komponennya. Nah di sini kita pastiin datanya nggak ada error atau aplikasi kita nggak error. Ini post edit 4 dan di sini ada post edit 1 dan datanya masih aman ya masih sesuai. Nah di sini kita akan coba bikin formnya teman-teman. Di sini berarti ada form lalu di sini ada label. Ada title, terus di sini ada input. Oke. Type-nya adalah text, teman-teman. Terus di sini ada name-nya adalah
name-nya adalah title, teman-teman. Lalu di sini ada BR, terus di sini ada label, terus di sini ada description, terus di sini ada text area. Type, sorry, di sini berarti name-nya adalah description. Terus di sini kita kasih BR, teman-teman. Lalu di sini ada sebuah input dengan type berarti submit. Di sini value-nya adalah update, teman-teman. Oke, kita coba intip. Oke, di sini tampilannya udah muncul, teman-teman. Oke, untuk bagian formnya. Nah, di sini kita akan coba binding si formnya ini ke sebuah state ya, tapi nanti kita akan bahas di chapter berikutnya. Nah, di sini kita baru membuat sebuah formnya aja, teman-teman, yang dimana tadi yang kita lakukan adalah ngerubah si komponen ini jadi client komponen, dan yang berikutnya di sini kita bikin form ya. Di dalam formnya sebenarnya sama kayak create, cuma bedanya di sini komponennya kita buat menggunakan client komponen, teman. Ya, di sini di dalam teks inputnya kita kasih nama, di bagian teks areanya juga kita kasih nama ya, title dan juga description. Berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba membinding si formnya ini ke dalam sebuah state ya, teman-teman, yang nanti kalau misalkan inputnya berubah, nanti kita akan taruh di dalam sebuah state, dan nanti state itu yang akan kita kirim ke server ya, teman-teman. Di sini kita akan coba buat state dulu, teman-teman. Const berarti di sini ada title, set title, di sini use state. Oke, type-nya adalah string. Lalu di sini bentuknya kosong, value-nya. Lalu yang kedua const, di sini description, set description. Di sini kita ambil dari use state, type-nya adalah string, lalu di sini value-nya adalah kosong ya, teman-teman. Di sini untuk title dan description-nya saya akan coba tampilkan dulu, teman-teman, menggunakan pre. Lalu di sini ada JSON stringify. Oke, bentuknya objek. Lalu di sini kita set title dan juga description-nya ya. Di sini kita kasih 0 dan juga 2. Oke, di sini kalau teman-teman lihat title sama description-nya masih kosong. Ini sebagai preview aja. Kalau misalkan kita ngetik di sini, kita pastiin title sama description-nya juga ikut berubah. Berikutnya di sini kita akan coba buat logiknya untuk mengupdate apa ya, state-nya ya ketika inputnya itu berubah, teman-teman. Di sini saya akan pakai on change, teman-teman. Di sini kita dapat event. Di sini berarti kita akan set title, teman-teman. Di sini kita akan ambil i.target.value. Oke, terus untuk yang bagian text area juga sama, teman-teman. Di sini kita akan kasih logic. Untuk yang bagian text area, di sini kita akan kasih event on change. Di sini ada callback, teman-teman. Kita dapat event. Di sini berarti set description. Kita ambil dari event.target.value, sama ya. Oke, di sini kita coba tes, teman-teman. Tes dapat di sini, tes dapat ya. Artinya di sini kita sudah berhasil membinding antara form kita dengan state yang kita miliki ya. Jadi ketika input kita berubah yang ada di dalam form, maka state-nya juga ikut berubah. Di sini nggak cuma input, description-nya juga ikut berubah. Jadi seperti itu cara kita ngebinding antara si state dan juga si form ya. Jadi di sini teman-teman siapkan dulu state-nya. Terus setelah state-nya disiapkan, teman-teman tinggal pasang event yang namanya on change. Jadi ketika ketika
Jika inputnya itu berubah, nanti teman-teman tinggal set event.target.value-nya ke dalam state yang memang teman-teman mau gunakan untuk menyimpan value di dalam input tersebut. Itu dia cara kita ngebinding antara input dengan state di Next atau di React.js. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba ngepopulate data yang kita miliki di server ke form ini. Biasanya kalau kita edit harusnya datanya udah otomatis muncul ya teman-teman. Ya tinggal kita melakukan perubahan sesuai dengan yang kita mau, bukan kita nulis ulang datanya. Nah, di sini di dalam post edit page ini kita akan coba ngepopulate datanya teman-teman ya. Jadi di sini saya akan coba nge-patch ke sebuah API. Nah, karena di sini kita butuh sebuah parameter ID untuk mengambil data tertentu berdasarkan parameter ini, berarti yang perlu kita lakukan adalah gimana caranya kita mengambil parameter ID-nya dulu ya teman-teman. Di sini yang perlu kita lakukan adalah kita akan coba menggunakan yang namanya use params teman-teman dari Next Navigation-nya. Oke, di sini nah nama paramnya itu bisa disesuaikan dengan nama param yang sudah teman-teman buat ya. Di sini karena nama parameter kita adalah ID dan karena edit ini ada di dalam folder kurung siku ID, berarti nama paramnya adalah ID. Nah, di sini kita kasih generic, namanya adalah ID, type-nya adalah string ya teman-teman. Nah, di sini kita coba konsolok dulu di bagian params-nya ya teman-teman. Mungkin di sini pakai S. Kita akan konsolok di sini params. Oke, kita coba intip karena ini adalah klien komponen. Jadi untuk melihat konsoloknya kita nggak bisa ngelihat di dalam terminal kita ya, tapi kita lihatnya adalah di sisi browsernya. Di sini saya akan inspect elemen teman-teman. Terus di sini mungkin bisa diperkecil dan ini diperbesar. Oke, terus ininya kita perkecil teman-teman. Kita masuk ke bagian konsol. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk paramsnya dalam bentuk objek ada ID ya teman-teman ya. Oke, kita coba hapus ini, kita masuk ke dalam post. Kita misalkan ambil yang ini ya, memahami authentication dengan JWT. Kita edit. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk paramsnya itu dalam bentuk objek dan di sini ada ID-nya sesuai dengan ID yang ada di URL gitu teman-teman. Jadi di sini cara kita mengambil sebuah param di klien komponen di Next.js ya. Jadi di sini teman-teman pakai hooks yang bernama useParam. Lalu di sini teman-teman set generiknya sesuai dengan parameter yang sudah teman-teman set di dalam nama foldernya. Jadi kalau di sini ID berarti di sini ID dan type-nya adalah string ya. Di sini karena kita udah berhasil mengambil data param ID-nya, mungkin di sini kita akan distract teman-teman jadi ID. Nanti kita akan gunakan si ID ini untuk nge-fetch ke sebuah API, teman-teman. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan karena kita udah berhasil mengambil data ID-nya ini, yang akan kita lakukan adalah di sini kita akan coba siapkan sebuah state baru, teman-teman. Const di sini atau nggak perlu, kita langsung pakai use effect, teman-teman. Di sini kita akan coba nge-fetch ke sebuah API. Di sini berarti kita akan set seperti ini, dependensinya kosong. Lalu di sini kita akan nge-fetch ke sebuah API. Di sini kita akan bikin function const fetch post misalkan ya teman-teman. Oke. Di sini kita akan nge-fetch ke sebuah API ya. Dia adalah async function. Nah, di sini kita akan coba fetch const respon sama dengan void. Berarti di sini fetch. Terus di sini kita set http://
localhost 3002/post/id ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan cons data atau post. Di sini type-nya adalah post ya teman-teman ya. Di sini kita akan convert responnya itu jadi JSON ya teman-teman. Nah, di sini oke, kita coba mungkin di sini kita coba set ya si postnya itu ke dalam state title dan juga description. Berarti di sini set title kita ambil dari post dot title, lalu di sini set description, di sini post dot description. Di sini kita pakai white ya, lupa white. Oke, dan si page postnya itu kita ambil atau kita panggil atau invoke di dalam use effect-nya teman-teman. Page post seperti ini. Untuk ID-nya harusnya di sini jangan hardcode, kita akan ambil dari ID. Oke, sip. Sekarang kita coba intip, kita refresh teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa lihat kalau si title sama description-nya udah berhasil muncul di dalam si objeknya ini, tapi dia belum muncul di dalam formnya ya teman-teman ya. Tenang aja, di sini nanti kita akan tampilkan si title sama description-nya di dalam formnya. Di sini kita karena kita udah berhasil ngeset si title sama description-nya dari data di API, sekarang kita akan binding ke sini. Berarti di sini value-nya kita akan set berdasarkan state title, dan di sini di text area juga sama. Value-nya kita akan set sesuai dengan state description-nya. Oke, nah sekarang teman-teman bisa lihat title sama description-nya sudah berhasil ke binding ke sini. Oke, sekarang kita akan coba balik ke bagian post teman-teman. Misalkan yang post 1 kita mau edit. Nah, di sini udah muncul ya post 1 dash, dan di dalam title di dalam formnya juga sudah muncul teman-teman. Nah, di sini yang kita lakukan adalah yang pertama di sini kita mengambil parameternya dulu pakai use param. Nah, dari parameter tersebut kita mengambil data postnya berdasarkan parameter tersebut, dan data post tersebut kita set title dan description-nya ke dalam si state title dan juga description. Nah, si function ini kita panggil menggunakan use effect ya, biar apa? Biar nanti ketika komponennya itu di-render, si page postnya ini otomatis jalan. Nah, ketika si title dan juga description sudah ada datanya dan teman-teman mau menampilkan di dalam formnya, teman-teman tinggal set value-nya itu berdasarkan state title dan juga state description-nya. Gitu, teman-teman. Jadi itu cara kita melakukan populate data di Next.js menggunakan client komponen. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan teman-teman setelah kita berhasil mengambil datanya dan melakukan populate ke dalam formnya, kita akan coba bikin logic untuk mengupdate data postnya ke dalam server kita. Terus di sini saya akan buat function baru, namanya adalah update handle update post. Oke, lalu di sini saya akan taruh si handle update ini. Oh, ini harusnya arrow function, teman-teman. Sorry. Oke, saya akan taruh ke dalam di sini on submit, teman-teman. Berarti di sini adalah handle update post. Nah, di sini kita akan menerima sebuah event. Kita kasih type react.form event. Di sini HTML form element untuk itunya. Dan di sini kita akan coba tulis di sini berarti adalah prevent default ya. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba melakukan update data ke API ya teman-teman. Di sini kita const response sama dengan void. Ini harusnya pakai asing teman-teman.
Terus di sini kita akan pakai patch. Terus di sini berarti http://localhost 3002 terus /post. Terus di sini berarti di sini kita ambil ID. Oke. Lalu di sini kita data sama dengan white response.json ya teman-teman. Di sini kita akan redirect ya teman-teman ya. Kalau udah berhasil kita akan redirect, kita ambil dari next navigation ke halaman /postnya teman-teman. Di sini oke, kita konsol aja boleh datanya. Oke, di sini untuk proses update-nya cukup seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini kita melakukan fetch data, terus di sini kalau berhasil kita akan coba intip data balikannya apa dari server, dan kalau misalkan berhasil kita redirect ke halaman postnya. Tapi ini belum selesai teman-teman, karena ini kita mau melakukan put data gitu kan, atau put request. Di sini kita akan set metodenya adalah berarti put, lalu di sini untuk headersnya kita akan set di sini konten type-nya adalah application JSON teman-teman, dan di sini untuk datanya kita akan kirim di bagian body, kita jadiin JSON.stringify, berarti di sini berarti ada title dan juga ada description teman-teman. Oke, untuk proses update-nya cukup seperti ini teman-teman. Kita akan coba intip hasilnya seperti apa. Di sini ekspektasinya adalah kita akan coba update post 1 ini. Oke. Nanti ketika lihat detailnya, datanya seperti ini, post 1 days. Terus ketika kita edit, oke, ekspektasinya di sini kita akan ngelihat edited, dan kita akan di redirect ke halaman post dan datanya ke update ya teman-teman. Kita intip. Dan di sini post 1 edited ketika kita lihat detailnya, dan di sini untuk title dan juga description-nya udah berhasil ke update. Nah, jadi seperti itu cara kita melakukan update data di Next.js ya. Di sini kita menggunakan client komponen. Jadi kalau misalkan datanya udah ready di dalam state, teman-teman tinggal melakukan HTTP request ke API-nya. Di sini metodenya put, ini disesuaikan dengan nanti API yang teman-teman consume. Headersnya kita set, content type-nya adalah application JSON, dan di sini untuk bagian datanya kita ambil dari title dan juga description state ya. Kita taruh di dalam body propertinya, dan di sini kita jadiin JSON stringify, dan di sini kita pakai proses redirect. Jadi kalau udah berhasil kita akan diarahkan ke halaman /postnya, dan di sini untuk handle update postnya teman-teman tinggal panggil ketika atau set di dalam on submit formnya. Jadi ketika formnya itu disubmit atau button ininya diklik ya teman-teman ya, nanti dia akan memanggil si handle update postnya, dan di sini dia akan menerima sebuah event, dan eventnya adalah perlu teman-teman prevent default. Biar apa? Biar dia nggak nge-refresh, karena behavior daripada form kalau disubmit di client komponen dia akan refresh. Untuk itu, untuk menghandle atau mencegah hal tersebut, di sini kita lakukan prevent default ya. Di sini untuk type-nya pakai react.form element, untuk generiknya adalah HTML form element. Itu dia untuk proses update-nya teman-teman. Oke, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba menghandle validasinya teman-teman. Jadi kalau sekarang teman-teman edit misalkan di sini, teman-teman hapus ininya, teman-teman update, dan di sini teman-teman bisa lihat ya title-nya jadi hilang. Kita masuk ke detail, title-nya hilang, description-nya ada. Nah, kita akan coba handle bagian itu seperti di create. Jadi ketika nge-create kita akan cek apakah datanya ini ada atau tidak. Untuk data title dan juga description-nya ya. Di sini berarti di halaman editnya kita akan tambahkan state baru teman-teman. Jadi di sini saya akan main dengan menggunakan state error set
error sama dengan white berarti sorry di sini berarti set use state, di sini type-nya adalah string, lalu di sini ininya kosong. Nah, di sini karena kita pakai client komponen, kita nggak perlu lagi menyisipkan message errornya itu di URL param. Kita bisa menggunakan state ya, teman-teman. Ini adalah client komponen. Jadi di sini kita bisa cek untuk title sama description-nya. Berarti di sini if title-nya nggak ada, kita akan return set title atau set error. Oke, kita di sini berarti errornya adalah title is required. Dan di sini untuk description-nya kita set, berarti kalau description-nya nggak ada, kita akan return set error. Jadi di sini description is required. Oke, untuk di bagian komponennya kita tinggal tampilkan ya pakai hal yang sama ya teman-teman ya. Di sini berarti kita akan cek dulu state errornya ada atau enggak. Kalau misalkan ada datanya, di sini kita akan menampilkan tag P, lalu kita tampilkan si errornya. Dan di sini kita akan kasih styling, namanya adalah color red. Oke, sekarang kita akan coba intip teman-teman di sini kalau kita update, di sini teman-teman bisa lihat title is required. Title-nya kita isi dan description-nya kita hapus. Nah, description is required. Nah, sekarang title dan description-nya wajib diisi. Nah, di sini kita coba isi. Ini Jibris, ini juga Jibris. Kita update, berhasil ke update, dan di sini di halaman detailnya juga udah terupdate ya untuk title dan juga description-nya. Nah, itu dia cara kita menghandle validasi di klien komponen ya. Jadi sedikit lebih mudah untuk melakukan validasinya. Jadi yang pertama di sini kita siapkan state dulu untuk menyimpan pesan errornya gitu kan. Nanti ketika teman-teman memanggil function untuk nge-update-nya, di sini cek dulu title sama description-nya ada atau enggak. Kalau misalkan title-nya kosong atau description-nya kosong, teman-teman tinggal set message errornya itu apa. Nah, nanti di dalam komponennya teman-teman tinggal cek aja si errornya ini ada message-nya atau enggak. Kalau ada message-nya, silahkan teman-teman tampilkan. Gitu. Itu dia untuk menghandle validasi di klien komponen di Next.js. Oke, berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba membuat sebuah fitur delete di aplikasi kita ya teman-teman ya. Di sini kita udah berhasil membuat menampilkan list, menampilkan detail, menambahkan data, dan juga mengupdate data. Dan terakhir fitur yang akan kita coba buat adalah kita akan coba menghapus datanya. Nah, di sini hal yang akan kita lakukan adalah kita akan bikin komponen baru, teman-teman. Di sini saya akan buat folder komponen di dalam folder src. Terus di sini mungkin ada sebuah komponen button, delete post button, teman-teman, .tsx. Oke, di sini saya akan buat sebuah komponen biasa, export default. Function berarti di sini delete post button. Oke, di sini saya akan buat dia sebagai klien komponen ya teman-teman. Di sini pakai use client. Kenapa? Karena kita butuh interactivity ya, nanti kita pengen ngeklik buttonnya. Nah, di sini kita akan return si buttonnya ya. Di sini button berarti di sini delete. Oke, di sini kita udah bikin komponen namanya. Di sini kita bikin folder baru di dalam src namanya komponen, dan di dalam komponen tersebut ada delete button post ya teman-teman ya. Delete post button. Di sini kita taruh si komponen itu di luar daripada folder app-nya biar tidak dianggap sebagai sebuah page ya teman. Jadi kita keluarkan dia di dalam dari folder app. Nah, ketika delete button ini sudah kita buat, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba pasang si delete buttonnya itu di halaman list postnya. Jadi
Sekarang list postnya itu selain ada link ke halaman detail dan ke halaman edit, kita akan di sini tampilkan delete button postnya, teman-teman. Oke, sekarang kalau teman-teman intip, sudah ada delete button postnya di sini. Nah, kalau kita klik di sini belum ada logic apapun. Oke, mungkin di sini kita akan coba tampilkan logiknya dulu ya di delete button postnya. Di sini kita akan buat const handle delete, teman-teman. Kita akan tampilkan alert dulu aja, teman-teman ya. Alert di sini delete button post. Di sini ketika kita on klik berarti di sini handle delete. Oke, kita coba intip, teman-teman. Nah, di sini delete buttonnya udah kepres dan di sini juga udah kepres. Oke, jadi kita udah berhasil mengambil atau memasang atau membuat delete button di aplikasi kita ya. Di sini yang kita lakukan adalah kita buat sebuah komponen baru namanya delete post button, dan di delete post buttonnya kurang lebih seperti ini. Belum ada logic apapun, kita cuma menampilkan button dan di sini bikin handlernya ya, dan handlernya baru nge-alert aja. Dan si delete button ini kita pasang di list komponennya ya teman-teman, yang dimana di sini cara pasangnya seperti ini. Ini udah auto import teman-teman delete button postnya, dan di sini ketika udah dipasang maka tampilannya akan muncul seperti ini. Jadi ketika diklik kita akan lihat alertnya. Oke, setelah kita berhasil membuat delete buttonnya, sekarang kita akan coba membuat logic untuk menghapus datanya, teman-teman ya. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah, karena kita akan menghapus datanya atau logiknya itu akan kita taruh di dalam delete buttonnya ini, teman-teman. Jadi, kita perlu membuat si delete buttonnya itu menerima suatu props, namanya ID, yang dimana nanti kita akan menghapus berdasarkan ID tersebut. Di sini yang akan kita lakukan adalah kita akan buat interface dulu namanya iProps, teman-teman. Dan di mana iProps-nya itu kita ekspektasinya akan menerima ID, type-nya adalah string. Oke. Dan di mana di sini kita akan buat props dan iProps ya harusnya ya. Bukan iPost, iProps. Oke, kalau kita udah buat props-nya, teman-teman, selanjutnya berarti di dalam post list-nya ini, ketika mau menggunakan si delete button, dia akan muncul error. Kenapa? Karena si delete button-nya itu butuh ID, teman-teman. Jadi di sini kita akan passing ID-nya dari data yang di looping. Berarti di sini adalah ID. Kenapa ID? Karena di sini di dalam delete buttonnya, teman-teman, kita taruh props-nya itu, nama props-nya itu ID. Kalau teman-teman mau ganti namanya post ID, ini juga boleh ya. Oke. Di sini kita balik ke halaman sini. Jadi di sini kita akan ganti jadi post ID, kita akan kirim data post ID-nya. Berarti kita ambil dari post.id. Oke, kalau udah kita buka lagi si delete buttonnya, teman-teman. Di sini kita akan coba tampilkan si delete buttonnya di dalam alert ini ya, teman-teman. Oke, di sini delete button kita akan coba tampilkan, berarti di sini props.postid. Oke, kalau teman-teman intip, nah ini ada nih ID-nya, ini Jibris, teman-teman. Kalau ini yang atas harusnya ID-nya 1, yang ini ID-nya 2. Oke, kita udah berhasil mengirimkan ID dari post list komponen ke delete button komponen. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat logic untuk menghapus datanya, teman-teman. Di sini kita akan pakai fetch lagi, teman-teman. Ini kita akan pakai asyncs. Oke, lalu yang kedua di sini kita akan pakai response sama dengan void. Berarti di sini pakai fetch http://localhost 3002/post/ berarti di sini adalah props.postid. Nah, di sini teman-teman jangan lupa set optionnya jadi ini ya, metodenya jadi delete. Metodenya adalah
delete. Oke, kalau udah di sini teman-teman bisa const data sama dengan void res.json. Di sini teman-teman bisa konsol log dulu aja, log datanya. Oke, sekarang kita coba hapus datanya teman-teman ya. Di sini kita udah buat sebuah logic untuk menghapus datanya. Di sini kita akan coba hapus datanya ada segini. Kita hapus teman-teman yang data A ini. Nah, ini data yang terhapusnya sudah muncul teman-teman dan di sini tapi belum reaktif ya. Kalau kita refresh, ya kita tunggu. Oke, datanya hilang teman-teman ya. Jadi kalau kita hapus, datanya kehapus sebenarnya cuma di sini belum reaktif ya gitu. Tapi secara logik udah berhasil. Tinggal gimana kita melakukan reactivity. Oke, di sini untuk melakukan reactivity teman-teman bisa menggunakan revalidate pet ya. Jadi petnya itu kita coba revalidate dengan kita set spesifik si postnya gitu kan. Jadi pet apa yang mau kita revalidate? Nah, karena data yang kita ini sorry, oke, nggak perlu pakai slash harusnya. Oh, kita nggak bisa pakai revalidate fat ya teman-teman ya. Kenapa? Karena ini adalah client komponen ya teman-teman ya. Di sini kita bisa oke. Oke, di sini kita tidak bisa menggunakan revalidate path, teman-teman. Jadi kita karena ini hanya bisa digunakan di server komponen, kita akan pakai alternatif lain untuk menghandle reactivity daripada si klien komponennya ya, teman-teman. Di sini berarti karena kita ada di klien komponen, kita akan pakai use router namanya. Router di sini pakai use router, kita ambil dari next navigation teman-teman. Di sini kita akan pakai router dot refresh teman-teman ya. Oke, di sini kita akan solok dulu aja datanya. Sebenarnya ini nggak perlu datanya. Oke. Oke, revalidate path-nya karena kita nggak butuh, dia cuma hidup di di server komponen, jadi kita nggak bisa pakai itu di klien komponen ya. Untuk button delete kita adanya di klien komponen. Oke, kita akan coba refresh dulu teman-teman datanya, make sure. Oke, kita akan hapus data yang ini, adalah. Nah, datanya udah otomatis hapus kalau kita refresh. Oke, datanya memang nggak ada. Kita coba tambahin data baru teman-teman. Create. Oke, kita hapus. Datanya kehapus, sudah reaktif. Nah, jadi seperti ini cara kita menghandle fitur delete di Next.js di klien komponen. Jadi yang pertama di sini kita bikin komponen delete buttonnya. Terus yang kedua, karena si delete button ini butuh ID untuk menghapus datanya berdasarkan ID tertentu, maka props-nya di sini kita set bahwa dia butuh ID. Nah, ketika si button ini udah teman-teman buat dan teman-teman tinggal pasang ketika teman-teman butuh, misalkan kita mau pasang dia di halaman list komponennya. Nah, list postnya. Nah, di sini teman-teman tinggal import. Oke, lalu di sini teman-teman tinggal pasang. Nah, ketika pasang, di sini teman-teman perlu mengirimkan props-nya. Kenapa? Karena si button komponennya di sini perlu prop post ID. Nah, lalu di sini kita membuat logic untuk melakukan proses delete ke API, teman-teman, ke API berdasarkan props post ID-nya. Dan di sini untuk menghandle reactivity kita pakai hooks yang namanya use router ya. Jadi ketika proses delete-nya itu berhasil, kita akan coba nge-refresh data yang ada di klien atau yang ada di browser. Biar apa? Biar reaktif pakai use router, di sini pakai router dot refresh. Jadi ketika diklik
si button delete-nya akan mengambil atau nge-invoke si handle delete ini. Handle delete akan melakukan proses delete ke API, dan di sini untuk menghindari activity-nya kita pakai router.refresh. Itu dia cara kita membuat sebuah fitur delete di Next.js di client komponen. Oke, kita sudah berhasil menyelesaikan fitur-fitur yang sudah tadi kita janjikan di awal, yang dimana kita membuat sebuah aplikasi sederhana di dalam aplikasi Next.js, yang dimana di dalamnya ada proses create, read, update, dan delete. Dan di sini kita juga mencontohkan dengan menggunakan klien dan juga server komponen, biar nanti teman-teman ada gambaran sesuai dengan kebutuhan kapan menggunakan klien komponen atau kapan menggunakan server komponen. Di sini mostly aplikasi kita dibuat di server komponen, kecuali untuk si edit di sini ya, edit komponen dan juga si delete buttonnya, tuh teman-teman. Itu dia untuk materi Next.js CRUD application. Semoga ada hal-hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya. Bye-bye.